Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila Sari, Prodi PGSD kelas 2B. NPM saya 21140064. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah, yaitu tentang strategi belajar mengajar untuk mahasiswa kelas rendah. Ada 3 model pembelajarannya, yaitu yang pertama problem based learning, kedua open ended, dan ketiga inquiry. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai problem based learning. Pengertian problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Ada 2 langkah-langkah model pembelajaran yang mengenai problem based learning. Yang pertama, fase 1, orientasi siswa pada masalah, dan yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Tujuan metode pembelajaran model problem based learning yaitu untuk mendorong kerjasama menyelesaikan tugas antar siswa, memiliki elemen-elemen belajar mengajar, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri, melibatkan ranah, dapat membangun optimisme. Kelebihan dan kekurangan dari model problem based learning. Kelebihannya yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih tinggi. Siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung. Kekurangannya yaitu persiapan pembelajaran yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan yang kedua, open-ended. Apa sih open-ended itu? Pengertian open-ended. Open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa, sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Langkah-langkah model open-ended yaitu persiapan dan pelaksanaan. Persiapan itu sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat program studi pembelajaran rencana pelaksanaan, membuat pertanyaan open-ended. Dan kedua, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, yaitu peserta didik menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi bersama teman kelompoknya masing-masing. Yang keempat, setiap kelompok memiliki perwakilan untuk mengemukakan pendapat atau solusi. Dan yang kelima, kelompok kemudian menganalisis jawaban yang telah dikemukakan. Dan yang keenam, kegiatan akhir, peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari dan kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru. Tujuan model pembelajaran open-ended yaitu untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving dan simultan. Kelebihan dan kekurangan dari model open-ended yaitu kelebihannya, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dan memanfaatkan pengetahuannya.
Ketiga, siswa dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Keempat, peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang kelima, peserta didik memiliki banyak pengalaman untuk mengemukakan sesuatu dalam menjawab. Kekurangannya yaitu membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit. Kita lanjut yang ketiga, inquiry. Pengertian inquiry. Inquiry adalah setiap proses yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, menyelesaikan keraguan, atau memecahkan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry yaitu merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi. 3. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, tabel, dan lain-lain. Mengkomunikasikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari model inquiry. Kelebihannya yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui ini dianggap jauh lebih bermakna. Kedua, model ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya mereka. Ketiga, model ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar. Kekurangannya yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini ditampaknya akan lebih sulit diimplementasikannya. Baiklah, penjelasan dari saya mengenai problem based learning, open-ended, dan inquiry. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.